Salam gila bola. Akhir pekan 6 dan 7 Agustus 2022, musim baru Liga Inggris akan dimulai. Meraih kemenangan besar pada pekan pertama terbukti bisa melemahkan mental para pemain lawan, seperti yang pernah dialami oleh Manchester City dan Manchester United. Seperti apakah hasil-hasil pekan pertama selama 3 tahun terakhir? Sebelum kita melihat hasil-hasil 4 raksasa Liga Inggris pada pekan pertama, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Manchester City. Pasukan Pep Guardiola ini dikejutkan oleh kekalahan 1-0 oleh tuan rumah Spurs pada laga perdana musim 2021-2022 yang berlangsung pada 15 Agustus 2021. Spurs waktu itu masih di bawah pengarahan pelatih Portugal, Nuno Espirito Santo. Namun kekalahan itu menjadikan Manchester City lebih kuat, tampil lebih konsisten, dan mengakhiri musim dengan posisi pertama dengan poin 93, 1 poin di atas Liverpool. Setahun sebelumnya pada 21 September 2020, The Citizens memulai musim dengan kemenangan 1-3 di kandang Wolves. 3 gol tim tamu disarangkan Kevin De Bruyne dari titik penalti, kemudian Phil Foden dan Gabriel Jesus. Nilai yang mereka peroleh pada akhir musim adalah 86, cukup jauh dari pesaing terdekatnya Manchester United yang mengumpulkan 74 poin. Sementara itu Liverpool di posisi ketiga musim 2020-2021 dengan 69 poin. Selang 1 tahun sebelum itu pada 10 Agustus 2019, Manchester City memulai musim baru secara sangat kuat. Menang 0-5 di kandang West Ham United dengan 3 gol oleh Raheem Sterling, 1 oleh Sergio Aguero, dan gol pembuka oleh Gabriel Jesus. Namun hasil yang sangat kuat pada pekan pertama ternyata sangat beracun. Itu adalah musim ketika Manchester City terpuruk pada urutan kedua klasemen pada akhir musim 2019-2020. Hanya memiliki 86 poin, jauh di bawah Liverpool yang menjadi juara Liga Inggris dengan 99 poin. Untuk musim yang baru ini 2022-2023, perhatian akan teralihkan pada pertandingan pertama di kandang West Ham United. Mengapa? Karena ada faktor Erling Haaland, sang raja gol yang baru saja didatangkan dari Borussia Dortmund. Beban sangat berat untuk segera mencetak gol akan ditanggung oleh Haaland. Selain sang bintang Norwegia, Manchester City juga berhasil mendapatkan gelandang bertahan Calvin Phillips dari Leeds United. Liverpool. Sudah 2 musim terakhir sejak meraih gelar juara Liga Inggris pada 2020, Liverpool belum berhasil menggusur dominasi Manchester City. Musim lalu, musim 2021-2022, The Reds nyaris kembali meraih gelar juara. Hanya terpaut 1 poin, 92 lawan 93 milik City, di puncak klasemen Premier League. Kedua tim tampil sangat konsisten dan kuat selama pekan-pekan terakhir. Hasil imbang 2-2 lawan Manchester City pada 10 April 2022, selain imbang 1-1 kontra Tottenham Hotspur di bawah Antonio Conte pada 7 Mei 2022, terbukti merusak peluang Liverpool. Tentu saja finish kedua sangat mengecewakan bagi Jurgen Klopp dan anak buahnya setelah mereka hanya menderita 2 kekalahan saja sepanjang musim itu. Lebih sedikit daripada 3 kekalahan yang dicatatkan Manchester City. 2 kekalahan itu terjadi di kandang West Ham United dengan skor 3-2 pada 7 November 2021, selain di Stadion Leicester City 1-0 pada 28 Desember 2021. Liverpool memulai musim 2021-2022 dengan kemenangan kuat 0-3 di kandang Norwich City pada 14 Agustus 2021. 3 gol disarangkan Diogo Jota, Roberto Firmino, dan Mohamed Salah. 1 musim sebelumnya 2020-2021, Liverpool menderita hasil buruk dengan 9 kekalahan. Pada waktu itu pekan pertama dimulai secara menghebohkan setelah gol susul menyusul melawan pasukan Marcelo Bielsa, Leeds United. Skor akhir 4-3 dengan Mohamed Salah menyerangkan 3 gol dan 1 gol dari Virgil van Dijk. Tetapi tim tamu Leeds United berhasil membuat berdebar para pendukung tuan rumah setelah skor 3-3 terjaga sampai menit 87, sebelum 1 gol tendangan penalti dari Mohamed Salah. 1 tahun sebelumnya ketika The Reds meraih mahkota juara adalah musim yang menyenangkan bagi The Reds, terus-menerus bercokol di puncak klasemen Liga Inggris sejak pekan kedua. Pasukan Jurgen Klopp juga memulai musim 2019-2020 secara meyakinkan dengan kemenangan 4-1 atas Norwich City. The Reds sempat kalah 3 kali musim itu, termasuk kekalahan 4-0 oleh Manchester City. Tetapi gelar juara tidak terbantahkan pada akhir musim. Kedatangan penyerang tengah Darwin Núñez dari Benfica
gelandang serang Fabio Carvalho dari Fulham, dan bek kanan Calvin Ramsey dari Aberdeen akan menyebabkan pendukung The Reds memiliki harapan sangat besar 3 poin di kandang Fulham pada pekan pertama musim baru. Chelsea. Skuad Thomas Tuchel memulai musim 2021-2022 dengan kemenangan 3-0 atas Crystal Palace dengan 3 gol dari Marcos Alonso, Christian Pulisic, dan Trevoh Chalobah. The Blues kemudian mengakhiri musim pada urutan ketiga, 18 poin jauhnya dari tim urutan kedua Liverpool. Sebelum itu, Chelsea pada akhir musim sebelumnya, musim 2020-2021, ketika mereka meraih gelar juara Liga Champions, menutup musim Liga Inggris pada urutan keempat. Kala itu The Blues mengawali musim pada 14 September 2020 dengan kemenangan 1-3 di kandang Brighton. 3 gol oleh Jorginho, Reece James, dan Kurt Zouma. 1 tahun sebelumnya, 2019-2020, pasukan Frank Lampard menderita kekalahan besar 4-0 pada laga pembuka musim. Tahu di tangan siapa? Manchester United. Meski demikian, mereka masih bisa menutup akhir musim di urutan keempat klasemen. Untuk urusan transfer pertengahan 2022 ini, Chelsea 4 kali dikalahkan Barcelona dalam usahanya merebut Jules Koundé, Rafinha, dan Robert Lewandowski. Selain itu, mereka juga gagal mempertahankan Andreas Christensen. Tetapi setidaknya mereka berhasil mendatangkan Raheem Sterling dan Kalidou Koulibaly, 2 nama tenar. Chelsea akan membuka musim baru Liga Inggris dengan tandang ke Everton. Manchester United. Setan Merah memulai musim lalu 2021-2022 secara kuat dengan kemenangan besar 5-1 atas Leeds United. Pada laga 14 Agustus 2021 itu, sebanyak 3 dari 5 gol Red Devils dicetak oleh Bruno Fernandes, 1 oleh Mason Greenwood, dan 1 sisanya oleh Fred. Gol balasan Leeds United oleh Luke Ayling. Tapi awal musim yang sangat kuat rupanya melemahkan sendi-sendi kaki para pemain. Dengan mereka kemudian menutup musim dengan nilai paling rendah dalam beberapa tahun terakhir, hanya 58 poin. Manchester United saat itu di bawah asuhan Ralf Rangnick. Kurang lebih setahun sebelumnya, Manchester United memulai musim baru 2020-2021 dengan kekalahan 1-3 melawan Crystal Palace pada pertandingan 19 September 2020. Satu-satunya gol tuan rumah oleh Donny van de Beek, sesudah dan sebelum 2 gol Wilfried Zaha dengan gol pertama dibuka oleh Andros Townsend. Skor pekan pertama yang buruk sepertinya memicu kebangkitan kembali tim dengan Setan Merah dibawa oleh Gunnar Solskjaer kemudian finish pada posisi kedua klasemen dengan raihan 74 poin, 12 poin selisihnya dari pemuncak klasemen Manchester City yang meraih 86 poin. Dan 1 tahun lagi sebelum itu, pekan pertama 2019-2020, Manchester United memulai musim secara sangat meyakinkan dengan kemenangan 4-0 atas Chelsea pada tanggal 11 Agustus 2019. 2 gol Rashford menit 18 dan penalti pada menit 67, dengan gol lainnya datang dari Anthony Martial menit 65, serta Daniel James menit 81. Awal musim yang kuat menyebabkan mereka mengakhiri musim pada posisi ketiga, dengan 66 poin, jauh di bawah Manchester City yang memiliki 99 poin dan Liverpool 81 poin. Kini sudah datang pelatih anyar Erik ten Hag yang sepertinya menjanjikan dengan pendekatan tangan besi. Manchester United sudah memiliki 3 pemain baru, Tyrell Malacia dari Feyenoord, Lisandro Martinez asal Ajax Amsterdam, dan Christian Eriksen pemain bebas agen. Selain kembalinya Anthony Martial dari pinjaman di Sevilla. Semua kecuali 3 poin pada laga perdana musim menjamu Brighton akan dianggap sebagai kegagalan. Nah, bagaimana keempat tim akan memulai laga pekan pertama Liga Inggris musim 2022-2023 akan segera kita lihat hasilnya pekan ini. Waktu pembuktian bagi para pemain baru yang diboyong dengan harga mahal atau justru tim yang tidak belanja besar yang akan tampil moncer di laga perdana.